Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada kesempatan ini kita bertemu dalam rangka membahas sedikit tip atau cara cepat membuat RPP dan menyusun silabus untuk menghadapi persiapan tahun ajaran baru 2020-2021. Sebagaimana setiap tahunnya kita selalu dan memperbaiki pembelajaran kita atau perangkat pembelajaran kita, diantaranya RPP dan silabus, karena ini sangat menunjang demi terlaksananya pembelajaran kita yang bermakna dan sehingga tercapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Baik, pada kesempatan ini perlu kita mempersiapkan beberapa hal sebelum kita masuk bagaimana cara cepat membuat dan menyusun RPP dan silabus. Yang pertama, kita harus siapkan form atau lembar kerja yang berisikan nanti langkah-langkah untuk mengambil dan mengisi form tersebut. Tentunya kita perlu mempersiapkan taksonomi Bloom, kata kerja operasional yang akan kita tuangkan nanti kepada RPP dan silabus. Tentunya juga kita selanjutnya membuat RPP atau mempersiapkan RPP yang lama untuk bisa kita edit. Terakhir, siapkan form silabus atau silabus kita yang sebelumnya untuk kita edit, untuk kita perbaiki, sehingga RPP dan silabus kita itu bisa kita aplikasikan dan sesuai dengan ketentuan menurut Kementerian atau Dinas Pendidikan Provinsi. Baik, kita ikuti langkah-langkah berikut untuk menyusun dan merancang silabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan langkah-langkah penyusunan pembuatan silabus sesuai apa yang disampaikan dari awal tadi. Yang pertama, kita sudah menyiapkan form. Ini seperti ini, ada form A, ada form B. Form A berisi gradasi KD3 dan materi ajar, yaitu KD31 tentang pengetahuan, dan form B kata kerja gradasi. Nanti kita ambil dari kata kerja operasional taksonomi Bloom. Terus pada form B ada kemampuan berpikir. Selanjutnya pada form C ada IPK pada KD3 atau pengetahuan. Selanjutnya ada form D untuk KD4 keterampilan, gradasi KD4 dan materi ajar. Form E adalah untuk KD4 kata kerja dan kemampuan berpikir serta materi pokok. Sementara form F adalah IPK untuk KD4. Selanjutnya form G adalah tujuan pembelajaran. Dan terakhir pada form ini adalah langkah-langkah pembelajaran. Itu pada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Baik, kita mulai lihat lembar kerja kita yang sudah kita siapkan. Yang pertama pada form A, gradasi KD3. Di sini ada mengingat, memahami, dan menerapkan. Selanjutnya materi ajar, menerapkan prosedur dan melaksanakan prosedur. Dari mana kita dapatkan mengingatkan, memahami, dan menerapkan? Maka kita ambil dari tabel taksonomi Bloom yang ini. Yang pertama mengingat, itu adalah C1. Yang kedua memahami. Yang ketiga menerapkan. Jadi C1, C2, C3 tahapannya. Sementara kita lihat kembali di sini, di lembar kerja, mengingatkan, memahami, dan menerapkan. Kita masukkan di situ. Oke. Nah, itu untuk menentukan gradasi KD3. Kita ambil dari taksonomi Bloom Anderson di bidang bagian KD3. Mengingat, memahami,
dan menerapkan. Selanjutnya, kita masuk ke form B. Form B masih pada KD 3.1. Ini mata pelajarannya adalah aplikasi perangkat lunak dan interior gedung pada semester 3 di kelas 11. Baik, kata kerja ada di sini mendefinisikan, mengidentifikasi, menguraikan, dan menerapkan. Oke, kata kerja kita ambil dari mana? Sama halnya dengan yang tadi, kita ambil dari taksonomi Bloom. Ini, mendefinisikan, ya, banyak pilihan di sini, cuman kita pilih yang paling tepat, yang mendekati dengan materi kita, cakupan materi. Mengidentifikasi untuk C1. Untuk memahami, kita ambil di sini menguraikan. Dan sementara untuk C3-nya, kita pilih menerapkan. Bisa juga kita ambil, misalnya menggunakan atau mendemonstrasikan. Kita lihat kembali tabel kita. Ini, mendefinisikan, mengidentifikasi, menguraikan, dan menerapkan. Terus, kemampuan berpikir sama halnya dengan sebelumnya. Kita juga mengambilnya dari jabaran dari taksonomi Bloom. Jadi ada mengidentifikasi, menguraikan, dan mendemonstrasikan. Kenapa diambil mendemonstrasikan? Karena ini tentang materi keselamatan kerja dan kesehatan dan keamanan. Untuk mengisi form B. Materinya adalah jabaran dari materi ajar. Ini materi pokok, materi ajarnya secara umum, materi pokoknya uraian materi. Ada undang-undang keselamatan kerja, menerapkan prosedur dan keselamatan manusia, menerapkan prosedur dan standar keamanan alat, dan seterusnya. Form C, ini adalah IPK. IPK sangat menentukan nanti untuk kita menyusun indikator soal. Nah, mengidentifikasikan, kita ambil dari kemampuan berpikir, mengidentifikasi. Nah, sesuai dengan apa yang diidentifikasi adalah sesuai dengan materi, prosedur keselamatan lingkungan. Yang IPK 3.2 yaitu menguraikan. Ini menguraikan di sini, ini juga menguraikan, yaitu menguraikan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan. IPK yang ketiga kita ambil dari kata atau kalimat kemampuan berpikir mendemonstrasikan. Kita masukkan di sini, mendemonstrasikan. Yang ini, ya, mendemonstrasikan cara, ya, keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan. Jadi form A sampai C adalah untuk KD 31 sampai ke IPK. Untuk form D itu adalah KD 41 keterampilan. Gradasi KD 4 di sini ada P1 imitasi, P2 manipulasi, dan P3 presisi. Di mana kita ambil sama halnya dengan sebelumnya pada KD 31. Kita lihat juga taksonomi Bloom kita untuk gradasi keterampilan. Nah ini, imitasi P1 dan manipulasi P2 dan presisi P3. Nah, di sini ada yang dibirukan ini, dihijaukan, ada meniru, mereproduksi, dan melakukan. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini. Meniru, mereproduksi, dan melakukan. Kemampuan berpikirnya. Sementara ini adalah kata kerja terurut dari yang terendah sampai yang tertinggi levelnya, atau P1, P2, P3. Oke. Nah, kata kerja mengulangi itu adalah kita lihat nanti di imitasi
ada taksonomi belum. Nah ini, imitasi, paling ujung kata kerjanya mengulangi. Kita ambil mengulangi. Bisa saja meniru, mengikuti, dan lainnya. Untuk P2, keterampilan, level kemampuannya adalah kata kerjanya kita ambil melaksanakan. Nah, kita lihat kembali di sini. Meniru, mereproduksi, atau melaksanakan. Nah, materinya tentu kita ambil dari KD pada mata pelajaran kita. Selanjutnya, form E adalah apa tadi? Untuk keterampilan, yaitu 4.1. Form F, IPK untuk KD4 atau keterampilan. Sini ada kalimat mencontohkan, adalah level untuk P1, mengulangi, ya, melaksanakan, mendemonstrasikan. Di sini mencontohkan, melaksanakan, mendemonstrasikan. Disambung dengan materi, prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, seterusnya. Untuk form G, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu prinsipnya adalah ada siswanya, peserta didik atau audiens, ada behaviornya, proses atau model pembelajarannya discovery learning kita pakai, kondisionalnya, ya, melalui kegiatan inti, apakah itu diskusi kelompok atau penugasan individu. Peserta didik melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik menjelaskan, mempraktekkan. Nah, kalau sebelumnya tujuan pembelajaran itu ada lebih dari 1, bahkan sampai 5. Nah, untuk saat ini, untuk satu RPP, materi yang masih cakupannya sama, maka tujuan pembelajaran tercakup di situ pengetahuan, menjelaskan, dan keterampilan mempraktekkan. Nah, prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan sesuai dengan SOP. Sesuai dengan SOP. Ini kondisi. Tujuan yang diharapkan, memiliki standar tertentu. Terus, tidak lupa juga kita tambahkan dengan baik dan benar, penuh, jujur, dan tanggung jawab. Inilah nilai karakter yang tertuang dalam pelaksanaan pembelajaran RPP kita dan silabus kita. Jadi tujuan pembelajaran ini akan kita masukkan kepada silabus. Lalu selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pendahuluan, ini sama dengan hal sebelumnya, mengkondisikan, mendiskusikan, menyampaikan, menyimpulkan, maksudnya menyampaikan apa yang akan kompetensi yang akan kita capai, yang kita harapkan nantinya setelah proses pembelajaran. Dan juga perlu kita sampaikan teknik penilaian. Apakah penilaiannya itu penugasan secara individu, proyek, atau evaluasi secara tertulis. Kegiatan inti sama. Kegiatan inti itu bisa kita isi dengan nanti pertemuan 1, pertemuan 2. Kita lihat nanti untuk membuat rangkuman, kesimpulan, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang itu persiapan awal kita untuk bisa kita menyusun. Nah, kita lihat RPP kita. Nah, RPP itu memiliki identitas sekolah, identitas kompetensi, dan menunjukkan mata pelajaran, kelas, dan durasi waktu. Selanjutnya, KD 31, KD 41 kita ambil dari KD yang diberikan oleh yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Terus tujuan pembelajaran
Nah, tujuan pembelajaran tadi itu kita ambil, kita copy paste ke sini. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Ada pendahuluan, sama seperti biasanya. Ya. Guru mencek kehadiran siswa, guru menyampaikan pembelajaran atau target-target pembelajaran dan teknik penilaian, dan guru menyampaikan apa yang menjadi tujuan kompetensi yang didapatkan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Ini RPP kita satu lembar, bukan berarti tidak bisa diterapkan. Nah, kenapa bisa satu lembar? Karena memang di bagian yang lain, contoh di sini materi, pada pertemuan 1 itu kita sematkan link materi di sini. Jadi materi kita sudah ada sebelumnya yang terhubung langsung nanti dengan RPP. Jadi pada pertemuan 1, ya, ini sistemnya model pembelajaran diskusi, ya, yang awalnya menayangkan video agar siswa bisa memahami materi secara umum. Selanjutnya, melalui link materi, guru memberikan link kepada siswa materi yang akan didiskusikan sesuai dengan cakupan materi, dan siswa nanti secara kelompok menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Begitu juga pada pertemuan kedua. Dan penutup, guru peserta didik menyimpulkan hasil pembahasan materi secara bersama-sama, dan guru mengevaluasi dan memberi reward terhadap aktivitas siswa, dan ditutup dengan doa. Selanjutnya, kita masuk ke silabus. Ini format silabus kita, sama dengan sebelumnya. Ini KI 3, pengetahuan, KI 4, keterampilan, durasi waktu, identitas sekolah, dan mapel. Nah, ini form silabus, ada KD, ada IPK, ada materi pokok, ada alokasi waktu, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar. Nah, KD kita tinggal ambil dan kopikan ke sini. Sementara IPK yang sudah kita susun di lembar kerja tadi, kita kopikan di sini. Materi pokok kita tuangkan di kolom ini. Selanjutnya, alokasi waktu dalam 1 minggu untuk APL PIK 8 jam pelajaran. Terus kegiatan pembelajaran. Ini tidak jauh beda dengan sebelumnya. Selanjutnya adalah penilaian. Ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan tidak lupa mencantumkan sumber belajar atau buku-buku yang berkaitan dengan materi pokok kita. Oke, Bapak Ibu, untuk silabus, ini untuk selanjutnya, KD pengetahuan, sama KD pengetahuan kita kopikan di kolom ini, dan IPK untuk pengetahuan, keterampilan, ini KD keterampilan 41, dan KD dan IPK keterampilan juga yang ada pada form awal tadi kita kopikan ke sini, ya, dan seterusnya. Ya. Baik, mungkin itu sedikit tip bagaimana cara langkah menyusun RPP silabus dengan mudah. Tentunya kita perlu komitmen tinggi untuk membuat, menyelesaikan, dan menggunakan RPP dan silabus kita ini pada proses pembelajaran, sehingga kita juga mampu melaksanakan asesmen penilaian selalu berpedoman kepada RPP dan silabus. Selamat mencoba. Kalau ini memang bermanfaat dan bagus, berguna
untuk menambah wawasan Bapak Ibu, silakan dibagikan kepada teman yang lain. Atas perhatian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.